Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Imam, Koordinator Kecamatan di Ngantang. Ini biasanya saya panggil Abang ini samping baju merah. Pak Joko. Siap. Hormati juga Pak Fadoli. Beliau ini manajer budidayanya, Pak. Yang ngurusin buah dan tanamannya. Nah, beliau dan tim. Kemudian ada Mas Adi juga, staf kerjasama kami. Singkatnya, Bapak-bapak sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih. Ini saya panggil Pak moderator katanya. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih Pak Imam dan tim sama Bapak sekalian. Kita bisa berkumpul dan silaturahim yang paling penting, terlepas dari kita membicarakan alpukat pameli dan lain-lain. Tapi kalau gambaran secara utuhnya adalah kita ini sedang melakukan penanaman juga untuk akhirat. Iya kan Pak ya? Mungkin Pak Sumirdi hafalnya siapa yang nanam, siapa yang menjaga lingkungan, insya Allah dapat pahala kan gitu Pak ya? Singkatnya begitu. Insya Allah kita sedang melakukan itu semua. Yang kedua, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fahri. Saya dari perusahaan Mitra Pariwisata Sejahtera atau disingkat biasanya itu MPS. Nah, di sini ada Pak Fadoli. Beliau ini dari Pariwisata Agro Sejahtera. Jadi kita ini pisah-pisah Pak. Pisah-pisahnya itu tapi dalam satu rumah, dalam satu naungan perusahaan. Kalau bahasanya itu company holding company. Nah, itu perusahaan induk. Perusahaan induk kami namanya PT Agro Sari Tunggal. Nah, itu yang mengurusin industrinya, yang mengurusin bagaimana nanti ekspor impornya, yang mengurusin bagaimana kira-kira ini mau dipasarkan kemana. Nah, MPS adalah salah satu perusahaan yang fokus mengurus kemitraannya, yang mengurusin tim Pak Imam, yang mengurusin petani kan, nah, kalau yang mengurusin tentang budidayanya ya beliau ini pas lah, gitu. Singkatannya pas. Kenapa Pak? Karena ngurus tanaman itu ternyata nggak mudah. Betul. Saya yakin juga Bapak sekali di sini sudah pengalaman banyak tentang tanaman, tapi ternyata nggak mudah sampai kira-kira seperti ini. Ini masih yang tengah ini Pak. Ini yang tengah yang kita bawa ini, buah yang paling yang tengah lah, levelnya tengah. Kalau yang kecil itu kurang lebih setengah kilo, paling kecil itu Pak. Kalau yang besar tadi saya tunjukin Pak Sumiadi kurang lebih hampir 2 kilo atau 1,8 kilo. Bapak sekalian yang saya hormati, kami di sini tujuannya adalah bagaimana kita bisa bekerja sama Pak. Kerjasama itu kan bahasa mudahnya adalah saling menguntungkan, kan gitu Pak ya. Kalau nggak saling menguntungkan, buat apa kita kerjasama Pak? Monggo. Waalaikumsalam. Nah, jadi prinsip kerjasamanya itu adalah kemitraan ini saling menguntungkan. Contohnya gimana itu Mas? Nah, kita menjalin yang namanya sebuah kerjasamanya itu tentu ada yang namanya hak jenengan kira-kira seperti apa. Kan nonton Pak ya? Kira-kira kewajiban perusahaan seperti apa? Kewajiban jenengan kira-kira seperti apa? Begitupun Pak, kewajiban perusahaan seperti apa? Nah, pada intinya adalah MPS ini selain daripada melaksanakan atau fokus kerjanya adalah melakukan kerjasama sistem kemitraan, kami juga bagaimana juga memastikan bahwa misalnya di Ngantang ataupun di desa Sidodadi, desa Sidodadi. Jadi pengelolaan dananya itu dari sini, oleh ini, dan untuk sini gitu. Nah, misalnya nanti kita juga bukan hanya sekedar fokus alpukat pamuling, tapi juga bagaimana petani-petani di sini ada bantuan
misalnya nanti pembuatan pupuk. Yang penting sudah kurang lebih 20 ke atas mitra yang ada di Desa Sidodadi, kita kasihkan bantuan itu. Dan nggak mungkin Pak, satu petani kita kasih bantuan cuma cukup satu orang, padahal itu bisa dimanfaatkan untuk banyak orang. Nah, artinya secara kelompok Pak. Nah, berangkat dari situ Bapak sekalian, jadi MPS ini mengangkat yang namanya program paket budidaya alpukat pameling namanya. Nah, kalau bisa apa istilahnya kalau di sini? Paket itu biasanya apa Pak? Bahasa mudahnya. Paket itu biasanya Ya lengkap gitu ya. Ya. Satu paket nonton nggak? Saset gitu Pak ya. Nah, jadi di alpukat juga Pak, ternyata bisa dibuat kayak sistem kemitraan paket. Apa aja itu Pak? Ada bibit, ada pupuk organik, ada pupuk kimia, ada obat-obatan, pestisida Pak ya. Kalau bahasa orang pertanian itu bukan obat Pak, racun. Racun Pak ya. Nah, nanti kalau jenengan kerja ada ongkos biaya kerjanya, jenengan mengolah lahannya ada biaya lahannya. Nah, ini sudah satu paket Pak. Jadi kami ini MPS ini tidak hanya menjual bibit, tidak, menjual pupuk tidak, tapi satu paket. Nah, kira-kira paket ini apa aja lagi Pak? Ada mulai dari bagaimana kita merencanakan, bahasanya itu merencanakan. Ini kita ngumpul ini bagian daripada perencanaan. Perencanaan itu kira-kira jaringan ini ada berapa yang berminat. Kan nonton Pak? Dari 8 atau 9 ini kira-kira yang minat adalah 5. 5 inilah yang kita ajukan. Nah, ternyata 5 ini juga lah yang kita cek lahannya Pak. Gak mungkin Pak ya, nanti sudah masuk proses kan nonton Pak ya, ternyata lahannya nggak cocok. Cocok ini banyak Pak, cocok tidaknya. Ternyata bisa juga dari lingkungannya Pak. Apakah jenengan nanam kopi, kemudian nanam sengon, kan gitu Pak ya. Kemudian tanaman yang lain. Nah, artinya dilihat semua. Kira-kira ini dimasukin alpukat kira-kira bisa Pak? Bisa Pak, tapi jenengan harus ada yang dikorbankan. Kan nonton Pak? Kalau semuanya ya itu bahaya itu. Nggak ada yang sama-sama tumbuh intinya rata gitu. Nah, artinya disitulah bagian daripada perencanaan kami melihat kira-kira selain daripada petaninya, kelompoknya, lahan jenengan pun kita coba cek kan gitu Pak ya. Itu adalah bagian daripada perencanaan. Banyak Pak kejadian. Yang paling bagus itu misalnya sekarang di Malang Timur kita Pak, di Pojok Sumo di Jagung itu. Nah, di sana itu kan rata-rata ketinggiannya kan di bawah 1000 Pak ya. Seperti kata Pak Fadli tadi, yang paling bagus alpukat pameling itu di antara 100 sampai 800 mdpl di atas permukaan laut. Saya cek tadi di Google di mobil, di sini 500 sampai 700. Wow. Berarti kan masuk banget Pak. Tinggal Sangat bagus. di sini diperhatikan lingkungannya. Nah, siapa itu Pak yang ngecek? Nah, tim kami nanti. Yang kita cek nggak mungkin semua Pak. Kalau semuanya misalnya 8 mengajukan, ya 8 kita cek. Nggak mungkin kita cek satu ngantang, padahal nggak mengajukan, kan gitu Pak? Nah, ini bagian daripada perencanaan kita melihat bahwa karena ini jangka panjang Pak. Nah, itu satu. Yang kedua, kita akan bagian juga pengadaan saprodi. Saprodi tadi yang saya sebutkan tadi Pak, mulai dari bibit sampai dengan obat-obatannya. Yang ketiga Pak, sebelum jenengan nanam, jenengan kalau istilah kami itu bimtek. Karena nanam apel, nanam kopi Pak, beda dengan nanam alpukat pameling. Nah, kami ini bagaimana juga membimbing secara teknis mitra-mitra yang sudah lolos, yang sudah oke tinggal nanam. Sebelum nanam kita bimbing dulu. Nah, kalau sudah oke, kira-kira nanti dosisnya berapa, cara nanamnya gimana, komposisinya apa aja kan ngoten Pak. Nah, baru jaringan nanti akan diarahkan penanaman dipandu oleh tim budidaya kami. Nah, berarti perencanaan, pengadaan saprodi, bimtek, penanaman. Nah, selama kita kerjasama, pasti kan kita kan butuh pendampingan kan ngoten Pak. Banyak Pak, orang punya lahan, punya uang Pak, mau punya kebun, tapi bingung Pak. Yang penting dia nanam, setelah itu mau diapain bingung. Nah,
perusahaan kami adalah bagian daripada itu, bagaimana mendampingi selama kita kerjasama. Kerjasama kita kira-kira berapa lama, Mas? Kan benar Pak ya? Kurang lebih di antara 15 sampai 25 tahun. Cukup lama Pak. Kok bisa lama Pak? Karena kita bukan kerjasama sayur-sayuran yang 2-3 bulan udah dipanen Pak. Kita 3 tahun baru mulai panen kan gitu. Nah, artinya 15 sampai 25 tahun ini adalah waktu kita nanti akan bekerja sama. Karena terbanyak. Nah, selama 15 sampai 25 tahun itu kita dampingi Pak. Kenapa Mas? Nah, ya kita juga baru dapat hasil 3 tahun. Sama-sama kita puasa 3 tahun Pak. Nah, kalau bahasanya Pak Bapak tadi, kita kan nanam sayur Mas. Bulanan ada yang kita panen, kita dapat uang. Tapi alpukat ini tahunan, ini tabungan kita. Kan gitu Pak. Karena alpukat bisa ditumpang sari. Yang terpenting jenengan kasih jarak. Kan gitu Pak ya? Kasih jarak kira-kira bagusnya itu di antara 2 meter Pak. 2 meter persegi. Baru tanaman lain. Bagusnya begitu Pak. Nah, nanti bisa ditambahkan lah sama ahlinya Bu Indah ya. Nah, terakhir Pak, banyak Pak petani ini kalau bekerja sama tidak diberi kepastian dalam hal harga dan pasarnya. Paket kami terakhir namanya kontrak panen Pak. Kontrak panen berarti jenengan mulai dari hari ini mengikuti sosialisasi, nanti berminat ikut Pak dan mendaftar. Jenengan nanti nggak usah mikirkan lagi pasar dan harganya. Itu nanti sudah kita pastikan di dalam perjanjian semua di bawah notaris. Ada contoh itu ya, notarisnya. Nah, artinya kontrak panen ini jenengan kita beli paling rendah 15.000 per kilo. Di sini berapa Pak Imam? Ya ada 8 kilo. Lokal ya ada 8.000. 4.000 ya. Itu paling rendah Pak. Kalau ini misalnya 0,9 atau 0,8 berarti dia ya cukup ya 1 aja Pak. 1 atau lebih lah gitu. Itu 1 kilo. Berarti ini sudah di depan mata kita 15.000. Paling rendah Pak. Kurwa itu tuku. Nah, kalau harga pasarnya misalnya hari ini saya sampaikan hari ini Pak ya. Kita beli di petani. Itu harga 35. Dari 35.000. Nah, luar biasa Pak. Gila. Karena hari ini Hari ini perusahaan beli 1 kilo. Karena perusahaan sistem kemitraan dengan petani. Petani kita ajak sama-sama kaya. 35.000 Pak. Nah, tetapi jenengan kan perlu kepastian juga Pak. Kira-kira kalau saya panen raya nanti kalau sudah banjir, saya dibeli harga piro Mas? Kan gitu Pak. Nah, kita kasih harga paling rendah, kita jamin 15.000. Paling rendah. Kalau pasarnya hari ini 35 ya sudah kita beli 35. Nah, itu kira-kira nanti gimana Mas kalau sudah panen jaminannya? Nah, ini sudah tertuang semua di sini. Pak Imam sudah mempelajari kan ya? Ada semua catatannya secara tertulis di sini. Artinya bahwa Pak, kenapa perlu adanya nanti kerjasama atau PKS seperti ini? Jenengan ada pegangan, perusahaan ada pegangan. Artinya kita sama-sama hati-hati. Jenengan menjaga tanaman, kita membantu mendampingi, membimbing agar itu bisa panen, bisa berbuah, kita beli. Nah, itulah kerjasama yang bagus Pak. Nah, dalam pelaksanaan teknisnya, perusahaan akan memaksimalkan dengan jenengan juga bantu juga perusahaan. Kan gitu Pak, artinya sama-sama enak. Nah, nggak usah khawatir Pak. Di Malang Timur kan sudah jalan Pak. Malang Timur itu Pakis, Jabung, Puncuk Sumo dan sekitarnya itu ada grup. Nanti jenengan kalau ada kendala, bicarakan di grup Pak, sampaikan. Biar kita juga tahu, pantau tanamannya kira-kira bagaimana. Apa yang belum dikasih obat-obatnya kan Pak. Mas, kira-kira waktu ini sudah mau pupuk kimia kan gitu Pak. Kapan ini kan gitu Pak. Oh sudah, kita kasih, langsung kita antar. Artinya ada tahapannya Pak. Nggak bisa langsung sekaligus agen hayati, konsorsium, pupuk organik, pupuk kimia langsung sekaligus Pak. Mati nanti Pak. Nah, itu ada istilahnya SOP-nya Pak. SOP dari perusahaan. Nah, nanti dipandu oleh tim budidaya. Nah, itulah MPS Pak. Mitra Pariwisata Sejahtera itu melaksanakan program paket budidaya alpukat pangling dengan sistem paket. Seperti itu Pak.
Nah, ya apa caranya mas? Kan gak Pak? Caranya gimana? Cara mendaftar dan sebagainya. Nah, kita Pak ada 3 jenis program. Tapi sebelum ke situ pasti ada yang nanya, kenapa pilih Pauline? Kenapa nggak Markus? Kan gitu Pak? Kenapa nggak Ligator? Kenapa nggak Has? Kenapa nggak Mentega? Kan gitu Pak? Kenapa nggak Peluang? Banyak banget nama alpukat. Pertama Pak, alpukat Family nggak kenal musim. Mantap. Kelebihannya. Tapi bahasa mudahnya 2 kali 1 tahun. Karena prosesnya Pak, kalau bahasa kerennya siklusnya Pak, itu per 6 bulan Pak. Mulai dari bunga, pentil, ada yang segini, nah ada yang siap panen. Itu 6 bulan butuh waktu. Terus panen. Terus, begitu lagi terus lagi gitu. Yang terpenting catatannya perawatannya sesuai. Kan ngoten Pak? Sesuai. Nurut lah begitu. Nah, satu Pak, itu kelebihannya Pak. Yang kedua Pak, kadar airnya 89%. Sudah saya kirim ke Pak Imam dan tim. 89% Pak. Kadar air itu kadar minyaknya berarti Pak. Kalau dibuat minyak, nah istri-istri kita ini Pak, kan biasanya suka Pak ya, fashion gitu. Orang itu suka yang ditawarkan Pak. Nah itu buat kosmetik, buat minyak. Nah ini dia kelebihannya. Karena kenapa Pak? Orientasi kita adalah industri. Orientasi kita adalah pabrik. Nggak mungkin Pak kita nanam di mana-mana kalau nggak ada pabrik, kan gitu Pak? Iya. Buat apa? Kayak gini Pak, saya makan 1 hari segini aja sudah kenyang ya. 1 hari Pak. Ya, nggak mungkin kita setiap hari makan. Nah artinya kan perlu yang namanya diolah dengan produk lainnya, kan gitu Pak ya. Nah itu tujuan kita. Nah makanya sekarang Bapak sekalian, kita sedang fokus bagaimana kemitraan bersama petani ini menanam dulu. Kalau mau jadi raja Pak, harus banyak penduduknya Pak. Penduduknya apa Pak? Penduduknya pohon. Bukan manusia Pak penduduknya ini. Ini pohon dulu penduduknya. Nah ini yang sedang kita lakukan Bapak sekalian bersama tim kita di Ngantang, Pak Imam dan tim. Jadi di Ngantang ini dulu kan kita pernah masuk juga. Nah, tapi ini kita mulai lagi di Ngantang di 13 desa ini kan gitu Pak ya. Kita paling banyak itu di Malang Timur, paling banyak Pak. Nah ini Malang Raya kita jajan bersama PFE Pujon Pusada, itu masuk dalam tim kita. Nah artinya Bapak sekalian, program ini adalah program jangka panjang Pak. Nah begitu. Nah itu beberapa kenapa kami memilih alpukat Family. Yang ketiga Pak, dia sudah bersertifikat. Dia sudah 2 kali dapat juara nasional Pak. Dan 2020 kemarin diresmikan sebagai produk unggulan. Nah, kalau sudah menjadi produk unggulan, Pak, apel kan sebenarnya produk unggulannya Malang kan, Pak gitu. Iya. Tapi kenapa Pak sekarang bergeser? Ganti pokat. Apel batu Pak ya? Sekarang sudah nggak ada namanya Pak. Karena pengelolaannya individu-individu Pak. Nggak pakai manajemen, nggak pakai ya kelompok. Intinya sudah saya nandur, siapa yang beli saya dapat uang. Tapi kalau ada masalah Pak, masalah hari ini kan sebenarnya masalah hama Pak, nggak bisa yang menalangi dan lain sebagainya. Nah artinya mulai bergeser. Nah insya Allah Pak, belajar dari situ semua, kita perlu yang namanya ahli-ahlinya untuk mendesain ini. Nah tetapi bagaimana kita juga butuh petani, petani juga butuh kita. Artinya sama-sama butuh ini Pak ya. Nah kita sama-sama mengerjakan program ini biar sama-sama juga memberikan manfaat terhadap semuanya. Nah itu tujuan kita Pak. Nah bagaimana Mas kira-kira untuk mendaftar atau jenis programnya seperti apa? Program kita ada 3 Pak. Ceritanya begini Pak. Petani petani punya lahan. Kan Pak? Tidak punya modal. Tapi kalau sudah dikasih modal, berarti kan harus ada tanggung jawab kan Pak? Ada yang terhambat di misalnya nanti dalam prosesnya ada juga yang menggunakan bank misalnya, jenengan nggak lolos. Kita juga mencari yang namanya investor. Tapi investor ini butuh waktu juga. Kan nggak Pak ya? Ada juga yang punya lahan, yang punya modal sendiri Pak, tapi butuh pendampingan. Nah,
Bapak sama Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian yang saya hormati, saya ingin mengaturkan sini kuwata. Perkenalkan, saya Pak Doli, alamat Pasuruan Sengon. Barangkali bapak-bapak pernah ke Surabaya lewat Malang, Lawang, Turun, Purwodadi, Purwosari, yang jurusan ke Surabaya kira-kira 3 kilo. Itu ada Gadu Indo Listrik di sebelahnya rumah saya. Itu mampir ke saya. Dan saya alumni Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur yang diperbantukan untuk wilayah Pujon Ngantang, bukan diperbantukan, ditugaskan di Pujon Ngantang mulai tahun 2004 pertengahan sampai pensiun tahun 19 bulan Juli. Memang kalau jadi jarang-jarang kula hampiri gitu. Ya. Masalahnya pun ada konco kemriki Pak Wadi niku. Ya. 2 tahun untuk dulin tok Pak. Jakarta Pasuruan karena keluarga saya juga ada di Jakarta, punya anak-anak masih dinas di Jakarta belum pensiun. Kemudian diajak sama teman saya, direktur saya Pak Kerjin itu diajak kerja di ngurusi avokat nih ya, itu mulai bulan 9 kemarin, tahun 2021. Nah, cukup 6 bulan maksud saya itu sudah berpengalaman di sini, baik ngadepi petani maupun ngadepi situasi avokat. Tapi masalah cukupnya, gitu, burung mati kok cukup. Saat ini pun tua, umurnya pun 62 berjalan. Kairan 61, berarti sudah umur 62 berjalan. Iya, lah. Anak 5, cucu 3. Nah, ini Bapak sekalian, saya melengkapi aja dari apa yang saya sampaikan oleh Pak Fahri. Di sini kuncinya 3. Ono petani yang punya lahan, gitu. Terus ono saprodine, bibit sak paket lalu, gitu. Terus proses perbaikan. Beres pun ini. Okay. Nah, gitu Pak. Nah ini. Lahannya jelas jenengan kagungan. Gak mungkin petani gak beli lahan. Kecuali memang petani, memang bisnis petani penyewa. Tapi saya kira karena ini yang ditanami rata-rata itu tegalan, gitu. Atau tanah-tanah perhutani itu otomatis punya lahan. Paket jelas ada di kami, di CV kami. Pas Paranusa Agrosejahtera itu komplit, nanti mulai dari bibit, paket sampai obat-obatannya dan sebagian keuangan nanti dikasihkan pada petani apa disampaikan ke Pak Fahri. Dan selanjutnya Pak, kami akan membimbing setelah ada order dari CV-nya Pak Fahri, ya ada order ke kami. Itu kami akan mengirim sesuai dengan jumlahnya petani dan luasan petani, luasan lahannya. Kira bibit paket lalu, gitu. Bahkan nanti kalau sudah oke, dengan lulus BI checking gimana? Kan pengajuan ini kan diajukan perbankan Pak. Lulus ACC, gitu. Itu namanya ada pemetakan lahan. Oh, Pak si A lah ini sampai ini bener lah, itu nanti ada tim yang bisa menggambar dengan alat, dengan HP ini nanti begini bentuknya nanti ada. Ya, lahan jenengan ujungan ke gunung sangat digambar melalui satelit. Ya. Kemudian ada survei kelayakan lahan. Karena kemiringan lahan itu maksimal 30% Pak. Kalau di atasnya itu tidak lulus. Misalkan ngweteng itu ngeblak nih kemudian. Si ngeblak bukan tanduran itu. Petani ini ngeblak. Melorot. Kan kuatir ya Pak. Kan kuatir ngeblak. Nah, terus ada kesepakatan dengan divisi saya di perusahaan saya itu 35% lah.
nanti ditoto dikasih terasering sakit banget. Nah 35% sak menten ini sakit nih. Nah, ini sakit kemiringan nih pan. Nah terus jenengan asal kiriman paket jebriet mungkin dialokasikan pundi sebelum tanam diadakan BIMTEK. BIMTEK itu bimbingan teknis supaya bener mulai mengenal bibit, nandur, sak perawatan sampai buah sampai tahun ketiga. Itu nanti akan kami jelaskan pada saat pertemuan bimbingan teknis Tegal Sinten anggota selama ini. Kemudian ada pendampingan tanam. Misalkan memiliki yang daftar orang 5 atau orang 10 atau orang 15, kapan disepakati tanam, nanti ada petugas yang khusus dampingi. Kesannya bener. Kesannya bener. Nah setelah itu untuk tahun pertama itu nanti ada kontrol yang namanya monitoring evaluasi. Niku tanduran jenengan disambangi 4 kali oleh tim dari PAS, gitu. Nah, jadi nek ana kendala apa dilekno petani ini, gini. Ya. Kemudian untuk tahun yang kedua, nah ini kira itu nanti tanaman jenengan disambangi 3 kali. Untuk tahun yang ketiga menjelang berbunga dan panen disambangi 2 kali. Jadi betul dijualnya Pak nggih. Nah, nyambang-nyambangi ngeten iki petugasnya nggih dibayar. Ngoten nggih. Mulakno jenengan ini bukan kredit uang. Dikur ini paket beli paket. Nggih. Gitu Pak. Oh, ngoten nggih. Paket mulai jenengan asal itu nggak, katakan ada plafon 50 juta. Mungkin bibit Pak, bibit, pupuk, organik, pestisida yang loro, jenis insek, jenis fungi, ada zat perangsang tumbuh, ada zat PT, ini zat perangsang tumbuh, ada agen hayati dan seterusnya. Ya, tadi terima paket. Oke. Dan nah mulai nonton itu Bapak sekalian tadi sudah dirembuk di depan bahwa keberhasilan apokat ini adalah yang petani disiplin untuk merawat gitu. Betul. Dan nek mari tandur tinggalnya ingkris sekutin lemu gitu. Kapan ngadeg kata apokat ini. Kalau Bapak sekalian 70% dari perakaran itu ada di atas. Apokat beda dengan tanaman kados jati dan apa jenis durian, mangga, rambutan beda. Apokat ini 70% perakaran ada akar serabut di lapisan tanah atas. Oke. Nah, untuk yang 30% itu akar tunjang. Oke. Nah, itu Pak. Makna harus ada perawatan karena apa pada saat tanam. Begitu jelas nih mawon pas BIMTEK mawon ya. Mun sakniki mungkin kalau lengkapi jadi kan kayak pas bimbingan teknis. Jadi menandakan bahwa petani itu serius. Oke. Diperhatikan lagi Pak. Umpama kula pensiuno dari PAS ada petugas yang baru dan nanti ilmunya kan dikek di sing anyar to. Ngene iki permasalahan petani. Pas wae. Nggih. Jadi diusahakan tidak melenceng. Napa mari sudah mau petani wong kula niku kumpul petani sudah hampir 38 tahun. Gitu. Berarti sampai entute petani rupane apa ro. Paribasane ngoten